Hermam TV. Bersyukur atas nikmat yang sudah ada, maka Allah menambahkan nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan salah satu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita dibangkitkan, dilahirkan untuk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang menjadi prioritas untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita tahu mana yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat dari sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi ini banyak, ada sunnah yang besar, ada sunnah yang kecil. Jangan sepelekan yang kecil, jangan tidak berusaha untuk melaksanakan yang besar. Yang mana kesempatan datang untuk kita untuk melaksanakannya, maka itu yang kita kerjakan. Solat sunnah, tiba waktunya kita kerjakan. Senyum sunnah Nabi, kita kerjakan. Salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari umat baginda Nabi yang mendapatkan syafaat di hari yang tidak ada manusia yang mau menolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di mana seorang saudara lari dari saudaranya, bahkan dari ibu dan ayahnya, bahkan dari pasangan dan anak-anaknya. Tak ada yang mau menyelamatkan kita. Dan masih kita lanjutkan kaji dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah membahas setelah perang Badar ada perang Uhud, dan perang Uhud ini memang kata para ulama menjadi sebuah iktibar yang besar bagi umat Islam. Apa kata para ulama? Bahwa kekalahan pasukan Islam dalam perang Uhud gara-gara pasukan pemanah yang turun itu memiliki efek jangka panjang. Ya memang mereka sudah bertaubat, memang para sahabat itu mengakui kesalahan mereka, tapi efek dari kekalahan di dalam perang Uhud tersebut itu punya efek jangka panjang. Apa efeknya? Suku-suku yang ada di sekeliling kota Madinah merasa memiliki keberanian untuk menyerang kota Madinah. Jadi ketika terjadi kekalahan, ketika perang Badar ini semua takjub. Tapi ketika perang Uhud muncul ya, persepsi di suku-suku Arab itu, oh bisa kok dikalahkan itu. Begitu dia. Ya. Akibatnya suku-suku di sekitaran kota Madinah itu banyak yang punya keinginan untuk menaklukkan kota Madinah. Karena menurut mereka tidak mungkin, tidak bisa. Kemarin dia kalah dalam perang Uhud. Jadi ini yang menjadi efek ya, jangka panjang ke depannya. Mulai dari suku Jandal, Daumatul Jandal, yang berusaha menyerang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menyiapkan pasukan untuk menaklukkan kota Madinah. Tapi sebelum mereka berhasil menaklukkan kota Madinah, Nabi sudah dapat kabar duluan, maka Nabi yang duluan maju. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyakiti siapapun kecuali orang-orang yang ingin menyakiti umat Islam. Maka Nabi maju duluan menuju ke perkampungan suku Jandal, Daumatul Jandal, ya, di daerah utara dari kota Madinah, dekat dengan arah Irak. Dan pasukan Islam adalah pasukan yang kuat luar biasa. Ya, dalam sekejap saja itu suku Jandal habis semua, lari kocar-kacir. Ya. Pulang dari Daumatul Jandal, ya, dalam perjalanan pulang, Nabi mendengar desas-desus lagi. Ada satu suku yang bernama Mustaliq yang juga merencanakan untuk menyerang kota Madinah.
Maka sepulang dari Daumatul Jandal, Nabi SAW mengirimkan sahabat yang bernama Buraidah ya, Al-Aslami untuk menjadi mata-mata. Lihat dulu kondisinya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, konfirmasi dulu bahwa mereka memang punya niat untuk menyerang kota Madinah. Maka setelah Buraidah Al-Aslami ini mengabarkan kepada Nabi, valid beritanya, A1, kan gitu ya, informasi valid, ini mau menyerang, maka baginda Nabi SAW juga melaksanakan perang duluan. Siapapun yang berusaha untuk menyerang kota Madinah, maka Nabi akan maju duluan. Maju duluan. Ketika sampai di perkampungan Bani Mustalik ini dipimpin oleh Al-Haris bin Abu Dirar. Ya, Al-Haris bin Abi Dirar. Ya. Terjadi peperangan, ya, pasukan ini yang biasa disebut dengan pertempuran Bani Mustalik, ya. Ghazwah Bani Mustalik. Terjadi perang panah, ya, perang panah antara pasukan Nabi dengan pasukan Bani Mustalik. Tapi umat Islam ini luar biasa, ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang pemanahnya Nabi. Ini luar biasa ini, ya, pemanah Nabi yang paling cekatan, ya. Kalau menembak itu pasti kena, ya, menembak pasti kena, luar biasa. Dengan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentu kalah pasukan pemanah-pemanah dari Bani Mustalik ini, ya, dan menyergap ke dalam sampai akhirnya pasukan ini pun kalah, ya. Bani Mustalik takluk. Ketika Bani Mustalik ini takluk dan sudah menjadi hukum pada masa itu bahwa siapa pihak yang kalah, maka orang-orang yang menjadi budak hartanya menjadi rampasan perang. Jadi semua orang-orang itu yang kecil-kecil semua jadi budak semua, perempuan jadi budak semua. Memang itu hukumnya, ya. Semua hartanya menjadi harta rampasan perang. Nah, di suku tersebut ada satu orang wanita yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris, ya. Tadi pimpinan sukunya siapa namanya? Al-Haris bin Abu Dirar. Ini Juwairiyah binti Al-Haris, anak dari kepala suku, anak dari raja suku Mustalik tadi, ya. Termasuk menjadi salah satu dari orang yang ditawan. Tapi sebagai seorang putri raja, beliau tak mau jadi budak. Beliau katakan, saya akan menebus diri saya, katanya. Tapi bagaimana mau menebusnya? Semua hartanya sudah dirampas, harta rampasan perang. Maka Juwairiyah berpikir ingin negosiasi. Kalau begitu saya ingin bernegosiasi dengan pimpinan kalian, dengan Muhammad Rasulullah, katanya. Akhirnya dibawalah Juwairiyah kepada baginda Nabi SAW. Waktu itu baginda Nabi SAW berangkat ke perkampungan Bani Mustalik. Yang ikut bersama dengan Nabi adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di perkemahan yang Nabi tinggal itu, di situ kebetulan Sayyidah Aisyah sedang ada di depan, ya. Juwairiyah dibawa masuk. Maka ketika dipersilakan masuk, Sayyidah Aisyah dalam hadis, ya, menyebutkan, ketika aku melihat Juwairiyah, aku telah bersangka ini jangan-jangan akan jadi istri Nabi ini. Karena orangnya cantik. Orangnya cantik, orangnya nampak memiliki karisma seorang putri kepala suku. Sesuai dengan karakter seorang pemimpin, yaitu baginda Nabi SAW. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ini kayaknya ini bisa jadi istri Nabi ini. Ya. Ada apa keperluan engkau, kata Sayyidah Aisyah. Maka Juwairiyah mengatakan, aku ingin bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Maka dipertemukanlah, diminta izin kepada Nabi, diizinkan bertemu dengan Nabi bersama dengan Sayyidah Aisyah, lalu mengatakan, wahai Muhammad Rasulullah, aku ingin bernegosiasi, aku ingin berhutang kepadamu agar aku bisa menebus diriku. Maka kata baginda Nabi SAW, maukah engkau aku tawarkan untuk masuk Islam, maka dengan itu aku akan membebaskan engkau, dan kalau engkau mau, aku akan menjadikan engkau istriku. Nah, ini tawaran tidak bisa ditolak ini.
Nabi itu orang ganteng, Bu. Orang ganteng, gagah, apalagi dengan pakaian perang. Tidak ada wanita yang tidak suka dengan Nabi. Ditawarkan, tentu dipilih. Kalau begitu, aku siap ya Rasulullah. Tentu. Ya. Tentu. Siapa yang tidak suka dengan Nabi? Semua menyukai Nabi. Ya. Maka kemudian, setelah diterima, ya, maka akhirnya disitulah Juwairiyah binti Al-Haris mengucapkan syahadat di hadapan baginda Nabi dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian disitulah kemudian Nabi menikahi Juwairiyah. Di hadapan siapa? Di hadapan Aisyah. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa Sayyidah Aisyah ini pencemburu betul, ini kita perlu sedikit koreksi. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah memang pernah cemburu kepada sosok Sayyidah Khadijah. Tapi cemburunya itu beralasan. Nah, ini kita koreksi sedikit nih. Sehingga kita tidak menuduh Sayyidah Aisyah sebagai pencemburu. Beda ya. Pencemburu dengan cemburu berbeda. Orang banyak mengatakan, oh, ini Sayyidah Aisyah pencemburu. Kita koreksi sedikit. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha betul cemburu kepada Sayyidah Khadijah, bukan kepada istri yang lain. Kenapa? Karena setiap kali Nabi memotong kambing untuk makan, dan Nabi kalau dengan Sayyidah Aisyah kan tentu cuma berdua, banyak lebih makanan itu. Nabi suka menghadiahkan makanan kepada siapa? Kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Tentu berkali-kali terjadi ini. Bukan sekali, kan makan tiap hari kan. Masuk giliran Sayyidah Aisyah, Nabi potong kambing, dimakan bersama, sebagian lagi dihadiahkan. Ini untuk teman-temannya Khadijah. Tentu berhari-hari, berkali-kali, panas juga kuping itu, ya kan? Panas juga kuping itu. Makanya keluarlah kata-kata Sayyidah Aisyah itu, ya, kenapa engkau masih mengingat ya wanita yang sudah tua, kan begitu, ya? Sedangkan engkau memberikan ganti seorang wanita yang lebih muda, perawan lagi, kan begitu. Di situ Nabi kan menegur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena apa? Perkataannya itu bukan cemburunya, cemburu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tapi ini masalahnya perkataannya. Ya, perkataannya adalah perkataan yang tidak baik, ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada istri Nabi. Satu, yang kedua, beliau adalah wanita yang sangat berjasa terhadap Islam. Yang ketiga, beliau sudah wafat. Nah, maka memang hukumnya tak boleh kita mencaci mayit, kan tak boleh hukumnya itu. Tak boleh kita mencaci-caci mayit, sudah selesai sudah. Jadi apalagi ini adalah istri Nabi, ya, as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Nah di situ, maka ketika kita melihat di dalam hadis sahih Bukhari ini, ya, bagaimana Juwairiyah binti Al-Haris itu masuk Islam kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidah Aisyah, karena beliaulah saksi mata dari peristiwa tersebut. Ya. Nah, ketika menikah, Sayyidah Aisyah biasa saja, ya, dengan Juwairiyah. Bahkan kalau kita melihat kelanjutan dari kisah ini, selesai dari perkampungan Bani Mustalik nanti itu, ketika balik ke kota Madinah, Juwairiyah dan Sayyidah Aisyah itu untanya itu berdempet-dempetan itu, berdekatan, dijaga saat bersamaan. Bahkan disebutkan Sayyidah Aisyah itu kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada Juwairiyah bahwa suami kita Rasulullah tuh sukanya ini, yang ini beliau tak suka, engkau harus begini. Itu. Ya, jadi Sayyidah Aisyah ini yang memberitahukan apa yang disukai Nabi, apa yang tak disukai Nabi kepada madunya. Ini bapak-bapak mendengar ini memang terbayang, Pak, indah betul Pak pernikahan, ya, poligami begini memang luar biasa. Tapi itu Nabi, Pak. Tak garis bawahi dulu, itu Nabi. Kalau kita adalah di belakang tuh ibu-ibu dah, Ustaz jangan panjang cerita itu Ustaz. Udah resah ibu-ibu di belakang cerita itu. Tapi ini harus disebutkan. Untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana konsep Nabi dalam berumah tangga. Jadi bukan seperti nanti kadang-kadang ada orang yang ingin menjelek-jelekkan Nabi. Kita harus paham. Masalah mau dipoligami mau dipoligami itu urusan lain.
Ini masalahnya adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu bagaimana kondisi Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Nabi menikahi Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, kemudian Nabi walimah, ya, mengundang para sahabat untuk makan. Sahabat-sahabat datang untuk makan. Itulah walimahnya Nabi. Makan. Ketika mereka mengetahui Nabi menikahi Juwairiyah, mereka sahabat-sahabat datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, karena engkau telah menikahi putri dari Bani Mustalik, maka kami pun membebaskan, ya, yang kami tawan, kami bebaskan yang kami tawan sebagai hadiah dan penghormatan engkau telah menikahi putri dari suku Bani Mustalik ini. Maka kata Sayyidah Aisyah, sebesar-besarnya jasa seseorang dari istri-istri Nabi itu adalah Juwairiyah. Kenapa? Dengan Rasul menikahi Juwairiyah radhiyallahu anha, maka bebaslah, ya, orang-orang sekampung. Sekampung itu nggak ada yang perlu menebus dirinya. Sekampung dibebaskan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bebas semua, nggak ada yang ditawan. Nah, ini makanya besar sekali jasanya ini. Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Nah, selesai dari perkampungan Bani Quraidah, Nabi pulang bersama-sama dengan itu. Rombongan dalam perjalanan tentu setelah perang kelelahan, ya, di beberapa tempat berhenti, dan di salah satu perhentian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini keluar dari kemahnya untuk buang hajat, ya, buang hajat karena di masa dulu itu tak ada toilet. Nah, jadi kalau mau buang hajat itu memang harus malam. Kalau siang nampak sama orang, biasanya malam itu agak jauh, mirip kayak di kampung-kampung lah, ya, bawa ember, bawa cangkol, ya kan? Saya bukan tak pernah, saya pernah bawa ember, bawa cangkol. Itulah masuk ke di belakang rumah itu ada kebun ubi itu belakang sana lah pokoknya. Saya pernah begitu. Jadi lebih kurang gambarnya demikian, keluar pada malam hari untuk buang hajat. Lalu Sayyidah Aisyah kembali ke perkemahannya. Orang-orang sudah lihat Sayyidah Aisyah sudah pulang. Tapi kemudian Sayyidah Aisyah cek, loh, kok kalungnya ada yang tinggal, Maka Sayyidah Aisyah keluar lagi, ya, karena khawatir nggak terkejar. Cari. Namanya orang mencari barang, kadang tak ingat waktu. Rasa-rasa di sini, di mana, ya. Ketika sudah jumpa, Sayyidah Aisyah balik. Tapi karena tadi lupa waktu mencari-cari itu, ternyata pasukan sudah berangkat. Karena mereka menyangka Sayyidah Aisyah sudah naik ke dalam panggulan tadi. Karena Sayyidah Aisyah kan posturnya agak-agak kecil, ya, agak kecil, kemudian agak sedikit kurus, ya. Jadi kalau diangkat di panggul itu pun ringan dia, ya, nggak terasa. Ya, sahabat tidak terasa. Jadi karena semua tadi sudah melihat Sayyidah Aisyah sudah balik. Jadi mereka tidak menyangka bahwa Sayyidah Aisyah keluar lagi. Ketika balik, loh, pasukan udah berangkat. Ya, sementara Sayyidah Aisyah tak tahu jalan. Karena di malam hari bagaimana tidak berjalan kan? Tidak ada lampu di sana. Ya, GPS belum ada ya waktu mana itu kan. Jadi memang harus ada yang menunjuk jalan, memang begitu. Jadi tak tahu. Nah, daripada tersesat, maka Sayyidah Aisyah ini kan cerdas. Ya, nanti tuh pasukan pasti balik lagi ketika mereka tidak menemukan saya, pasti balik ke sini lagi. Maka Sayyidah Aisyah tuh duduk aja, menunggu aja di tempat tadi berkemah, duduk aja di situ. Ada sebuah batu, duduk di situ. Tak lama kemudian ada Sofwan, ya, radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang diberikan amanah oleh Nabi SAW untuk menjadi pasukan paling ujung, pasukan paling akhir. Kenapa? Dia orang sangat amanah, orang yang sangat soleh, sangat zuhud, luar biasa, sangat amanah. Maka dia ditempatkan di pasukan paling ujung.
Supaya apa? Ketika nanti pasukan berjalan, mana tahu ada yang terjatuh. Jatuh pedang, jatuh perisai, jatuh peralatan-peralatan kendi dan lain-lain. Nanti beliau akan mengangkutnya ini. Nah, tapi kan nggak semua juga jatuh kan. Ada satu dua hal yang jatuh. Jadi itulah diambil. Ya. Nah, Safwan ketika melihat ada seorang wanita di sana, langsung ia mengenali itu adalah Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Karena Safwan ini sudah pernah kenal dengan Sayyidah Aisyah ketika masih kecil dulu, sebelum ayat hijab turun. Jadi Safwan tahu, kenal gitu. Langsung ketika dilihat, Safwan langsung mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu karena musibah ini, yang ketinggalan istri Nabi ini musibah nih, ya. Istri Nabi yang ketinggalan ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Safwan karena diamanahkan untuk selalu menjaga pasukan paling belakang, maka secara naluri Safwan akan berusaha, ini kan paling belakang ketinggalan nih, harus dibawa, kan begitu. Jadi Safwan ini hanya menjalankan amanah saja. Maka jalan mendekati Sayyidah Aisyah dengan untanya, kemudian menundukkan untanya, sudah duduk unta itu diikat, kemudian Safwan pergi. Ya. Safwan tidak ada berkata apa-apa kepada Sayyidah Aisyah. Adabnya tidak ada berkata apa-apa, pergi. Karena Sayyidah Aisyah kalau nanti naik unta, tentu khawatir ada yang tersingkap, kan begitu. Maka untuk tidak melihat itu, Safwan pergi. Ya. Ketika Sayyidah Aisyah mengerti maksud Safwan, naik ke atas unta dan sudah menutup semua, tak ada yang nampak lagi, baru Safwan datang. Dilihat sudah siap untuk naik, dibuka ikatan dari unta tadi, lalu Safwan tanpa melihat ke arah Sayyidah Aisyah langsung membawa unta tadi. Sepanjang perjalanan di malam itu sampai ke kemah Nabi SAW, Safwan tidak ada berkata sepatah kata pun. Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah. Ini adabnya luar biasa, menjaga iffah, menjaga kesucian. Ini kan beda dengan kita. Kalau kita diam-diam aja susah, ya. Apalagi kalau sempat cantik pula kan, mau ikut sama-sama, ya, masih kosong di belakang. Nah, dalam perjalanan tinggal di mana, Dek? Nah, kenapa malam-malam masih di sini? Ya, kan? Iya bang, memang saya keluarnya malam. Rupanya kuntilanak kan? Jadi menjaga adab itu, Safwan tak ada berkata apapun, tidak bertanya. Dan Sayyidah Aisyah juga menjaga adabnya. Tidak mengucapkan, terima kasih ya Safwan, baik kali engkau nih, ya, menyediakan untuk saya unta nih, makasih ya, maaf ya menyusahkannya. Tidak ada. Kenapa? Untuk menjaga iffah. Karena istri Nabi itu tidak seperti istri-istri orang mukmin lainnya. Istri-istri Nabi itu pahalanya 2 kali lipat. Tapi penjagaan dirinya juga 2 kali lipat. Kalau orang mukmin yang lain, wanita mukminah yang lain, nampak wajah tak ada masalah. Istri Nabi tak boleh, harus tertutup hijabnya. Itu istri Nabi, berbeda. Harus wajib seperti itu. Memang seperti itu dia. Jadi dapat pahala 2 kali lipat, tapi penjagaannya juga 2 kali lipat. Maka sepanjang jalan, tidak ada menoleh, tidak apa, berjalan saja. Sampailah ke perkemahan Nabi SAW di siang hari, ya. Sampai kepada Nabi, kebetulan di situ di dalam pasukan itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul munafiqin fil Madinah, ya, kepala dari orang munafik di kota Madinah. Kita tidak usah cerita si Ubay bin Salul ini dulu, kita saja, ya. Ini kan skenario-nya Allah semua ini, ya. Kita saja Pak, seandainya di perjalanan, ya, lalu kemudian kita cari mana istri saya ini, nggak nampak-nampak sampai pagi. Lalu tiba-tiba di pagi hari dia datang dengan seorang laki-laki. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Iya kan? Kita saja, makanya saya selalu bayang-bayangkan, ya Allah, berat betul cobaan ini ya.
Berat betul cobaan ini ya. Seandainya istri kita, di mana istri saya dalam perjalanan dari sini ke Bukit Tinggi misalnya, ya kan, lalu di rumah makan Kelo Indah, ya kan, kita jalan, tak nampak sampai rumah makan Purnama itu kan, loh kok nggak ada istri saya, tunggu, rupanya datanglah istri dengan seorang laki-laki. Tentu otak ini kemasukan setan terus curiga. Jadi kondisi ini memang adalah skenario Allah. Jadi memang sulit sekali untuk berhusnuzon. Tapi ini cobaan untuk para sahabat. Apalagi di sana ada si Abdullah bin Ubay bin Salul. Melihat itu senang luar biasa, dia dapat katanya. Apa yang dia katakan? Tak mungkin seorang laki-laki dan seorang perempuan datang dari malam tetapi tidak berhenti dia, tapi tidak berhenti dia. Kenapa? Dia tahu kalau dia lanjutkan tidak berzina, dia menuduh. Ya kan? Nggak terjadi apa-apa kan? Menuduh namanya tuh. Tapi dia berhenti di situ. Ini memang ini orang cerdas nih. Abdullah bin Ubay bin Salul orang cerdas, Pak. Untuk menyebarkan isu itu tidak disebarkan oleh orang bodoh. Dia diciptakan oleh orang pintar, disebarkan oleh orang bodoh, ya. Maka bertambah lagi cerita ini. Bertambah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu adalah wanita baik-baik. Tidak ada keluyuran kemana-mana. Ketika pulang masuk ke tendanya Nabi SAW, dia tidak tahu. Sayyidah Aisyah itu tidak tahu cerita itu. Karena yang dia suci, tidak melakukan apa-apa. Jadi nggak tahu apa-apa cerita. Pokoknya masuk ke tenda Nabi. Ya, masuk kepada Nabi sudah selesai. Dibawa sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, ya, tentu cerita bertambah-tambah lagi kan. Nggak tahu apa-apa cerita. Yang tidak suka bergosip, tidak ada, ya, berzikir apa biasa saja. Tapi berita di luar sudah beredar. Nah, ada satu petikan kisah yang luar biasa. Ya, sampai berita ini kepada Nabi, Nabi sedih hatinya. Dan ketika melihat Nabi itu sedih, sahabat-sahabat lain pun tegang, Pak. Karena apa? Ini Nabi bikin Nabi sedih, ini bahaya nih. Ya. Akhirnya berita itu sampai kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama anaknya Abdullah juga. Jadi si Abdullah beriman sama Abdullah si munafik. Ya, ayahnya munafik, anaknya beriman. Itulah luar biasa iman itu kan. Jadi sampai berita itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, ini katanya gawat ini. Nabi sampai sedih begitu dan ini fitnah kepada istri Nabi, ini bahaya ini. Jangan-jangan nanti ayah saya mau dieksekusi. Maka datang dia kepada Nabi. Wahai Rasulullah, aku sudah tahu apa yang dilakukan oleh ayahku. Tahu dia. Dan ini adalah fitnah. Ya. Maka kalau engkau mau mengeksekusinya ya Rasulullah, tolong jangan perintahkan orang lain. Karena kalau engkau perintahkan orang lain untuk mengeksekusi ayahku, aku pasti akan marah, aku akan membunuh dia. Tolong perintahkan aku saja untuk menebas ayahku. Wah, itu kata Nabi, kata si Abdullah yang mukmin ini. Ya. Maka Nabi tidak memerintahkan itu. Tapi Abdullah ini kan orang beriman dia ini. Ketika hendak masuk ke benteng kota Madinah, kok pintu masuk kota Madinah, Abdullah yang beriman ini berhenti di depan, dihunusnya pedang. Ini kebiasaan kalau orang Arab dulu, dihunus pedang tuh ada yang mau dibunuh tuh. Jadi pasukan masuk, dia berdiri di samping tuh, samping pintu itu, pegangnya pedang. Ya, tunggunya. Abdullah bin Ubay bin Salul tahu, tengok mak anakku di situ kan, maka mundur, ada paling belakang, tak mungkin lagi tunggu di belakang. Ya, udah paling belakang sudah, ya, rupanya betul. Langsung dihunuskan pedang itu ke ayahnya. Aku tahu apa yang kau lakukan ayah. Kalau Rasulullah tidak memerintahkan aku untuk membiarkan engkau nggak akan bisa masuk kota Madinah. Ini karena imannya itu.
imannya itu. Maka Abdullah bin Ubay panik dia. Ya, panik enggak? Ya panik, masa enggak panik ya kan? Enggak bisa masuk Madinah ini. Maka tolong berikan takuan kepada Rasulullah. Anakku begini nih, anak durhaka ini. Ya, tolong beritahu Rasulullah, anakku begini. Maka disampaikanlah beritanya kepada Rasulullah. Rasul mengatakan biarkan dia masuk. Karena sudah ada perintah dari Rasulullah, maka dibiarkan masuk. Masuk ke kota Madinah. Makin bertambah, Pak. Satu Madinah itu riuh dengan berita fitnah perzinahan Sayyidah Aisyah dengan Safwan. Ada satu petikan kisah dari peristiwa ini yang harusnya itu menjadi ibrah untuk kita semua. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu duduk bersama dengan istrinya di rumah, lalu namanya istri kan banyak dapat informasi, kayak ibu-ibu lah banyak informasi teh bu, nggak tahan juga nggak cerita. Ini memang wanita begitu, nggak tahan nggak cerita. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari kan tenang saya makan, istrinya nggak kuat juga nggak cerita. Wahai suamiku, engkau sudah tahu cerita itu kan? Tahu. Bagaimana pendapatmu? Nggak tahan juga dia, harus tanya juga sama bagaimana pendapatmu? Fitnah itu ya, gemas rasanya mungkin ya, gemas mana ini ya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, wahai istriku, engkau dengan Aisyah siapa lebih baik? Tentu Aisyah katanya. Dengan keimananmu sekarang, maukah engkau berzina? Oh, enggak lah, enggak akan mau saya berzina. Saya tahu, saya takut kepada Allah. Kalau begitu, apalagi dengan Aisyah? Safwan adalah seorang mukmin yang lebih baik daripada aku, lebih zuhud daripada aku. Aku saja tidak mau berzina dengan keimananku ini, apalagi Safwan. Wah, itu bagus sekali ya. Ini orang-orang baik, jadi tidak perlu curiga kepada mereka. Tahan lisan kita. Oh subhanallah, ini bagus sekali Abu Ayyub Al-Ansari. Maka setibanya di kota Madinah, Sayyidah Aisyah ini kan melihat perubahan Nabi ini. Biasanya Nabi suka bercanda, suka bermanja-manja dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini enggak, Nabi kalem aja. Nabi enggak pasang muka marah. Nabi enggak pernah menampakkan muka marah itu. Kalem begitu. Ketika sampai di kota Madinah, Nabi juga enggak menyentuh Aisyah. Ini sesuatu hal yang bagi Aisyah sangat terasa. Nabi enggak biasa kayak gini, biasa dimanja-manja, biasa disayang-sayang. Ini kok enggak ya? Jadi Aisyah tuh ngerasa, ini Nabi ini apa jangan-jangan karena pengantin baru ya kan? Jadi muncullah pikiran-pikiran aneh itu. Aisyah tidak tahu cerita itu, nggak tahu cerita sama sekali. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau memang engkau tidak mempunyai hajat terhadapku, biarlah aku pulang ke rumah orang tuaku. Kata Rasulullah, iyalah, diantarlah Aisyah ke rumah Abu Bakar, diantar. Maka di sana Aisyah makin sedih, dia nangis. Kenapa Rasulullah kayak gini ya? Kok ndak lagi mesra, kok ndak? Itulah perasaan seorang wanita, peka sekali, ya, peka sekali luar biasa. Malah dengar atau cerita tuh, tapi kok begitu? Ya ada apa? Ya ada apa? Bertanya-tanya terus, subhanallah. Nah, peristiwa fitnah ini dari semenjak muncul pertama sekali itu terjadi penuntasannya selama 1 bulan. Sayyidah Aisyah itu 4 hari sebelum 1 bulan baru tahu cerita fitnah ini. Coba bayangkan itu, betapa terjaganya Sayyidah Aisyah. Jadi beliau cuma nangis doa itu aja, nggak tahu apa-apa cerita. Cuman sedih, suami saya kok berubah begitu saja. H-4 Sayyidah Aisyah pergi keluar hendak menunaikan hajatnya. Di sanalah baru ketemu salah seorang dari kerabatnya Abu Bakar. Ya, ketemu seorang ibu-ibu, ketemu kerabat. Ketika ketemu itu, celakalah Hamnah gitu. Atau celakalah Mistah, yang menyebut beberapa nama orang. Lalu Aisyah, loh,
Kenapa dibilang celaka? Lah ibu ini kan tidak tahu cerita dia. Loh, kok nggak tahu? Katanya. Tahu apa? Loh, kamu kan dibilang berzina sama Sofwan. Oh, langsung nangis. Langsung nangis. Dia nggak tahu apa-apa. Sudah 26 hari tidak tahu apa-apa. Baru itu tahu apa, nggak langsung nangis. Baru dia ngeh. Baru yo ternyata Nabi itu nggak menyentuh saya, nggak ngopen sama saya. Itu gara-gara fitnah. Bagaimana nggak nangis? Nggak jadi buang hajat. Kata saya dia, hilang hajatku itu. Nggak ada lagi. Balik ke rumah. Nangis. Ya. Setelah beberapa hari nangis terus. Itu pagi siang malam nangis. Pagi siang malam nangis. Ya. Hari ke-30 datang Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Ya. Lalu bertanya bagaimana keadaannya. Bertambah nangislah. Bagaimana keadaanmu wahai Aisyah? Bertambah nangis. Mana tidak nangis lagi, dah lemah dah. Dah lemas badannya itu. Karena apa? Kena fitnah tu nangis, lemas badannya. Lalu Nabi dengan tidak marah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau melakukan dosa kepada Allah, maka engkau bertaubatlah. Tapi kalau memang engkau tidak melakukan apapun, maka Allah pasti akan membebaskanmu. Nabi tidak marah sama sekali. Ya. Maka Aisyah tentu, wahai ayah, kepada Abu Bakar, apa engkau tak mau menjawab Rasulullah? Ya. Abu Bakar pun, aku tak tahu mau menjawab apa. Memang tak tahu cerita ini bagaimana, tak tahu. Ya. Wahai ibu, engkau tak menjawab Rasulullah, enggak membela aku. Ibunya pun jawab, aku pun tak tahu apa mau jawab pada Rasulullah. Oh, makin menangislah. Ketika itu barulah kata Sayyidah Aisyah, aku di saat paling rendah malah muncul kekuatan. Apa kekuatannya? Aku tidak mau bertaubat, katanya. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak mau bertaubat karena aku tidak bersalah. Wah, ini itu udah habis waktu kita, ya. Kita sambung pada kesempatan berikutnya. Ini memang seru betul ini kisah Sayyidah Aisyah ini. Ya. Gantung Ustaz ceritanya, gantung ya. Apa boleh buat, waktu sudah masuk waktu Isya. Ya, kita sambung pada kesempatan berikutnya dan kita ingin mengambil ibrah nanti dari peristiwa fitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini banyak ibrah yang bisa kita ambil di sana. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan mohon maaf apabila ceritanya nih gantung ini dia. Nah, kita sambung pada kesempatan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.